jasad itu di mana? Mas hati-hati Kananda. Jadi jasad anak ini sebetulnya bukan hilang pindah alam tidak Mas ya. Terus? Nah, kembali lagi bahwa kali ini tembusannya itu ke Kali Cisadane yang dikenal banget luasnya ataupun dalamnya itu. Iya betul. Nah, sosok ini bilang anak kecil itu sebetulnya tidak pindah alam, tapi melainkan ada di wilayah-wilayah sana. Berarti terhanyut. Ya, Oh, nggak, tapi apakah kejadian itu sosok ini yang menyebabkan sampai senaas itu? bukan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Dulu kita pernah ke Kali Cisadane Iya, ya. betul, Fasya betul, visi sama mungkin gua. di sana ya, atau enggak sama Fasya pada saat itu. Bisa dibilang sosok-sosok penjaga sana itu positif semua. Betul. Walaupun bentuknya itu buaya ya. Betul. Tapi saya itu menjadikan hal yang positif yang untuk menjaga wilayah itu supaya tidak ada yang menyalahgunakan atau Betul. kenapa. Nah, sosok ini pun juga sama. Sosok ini adalah sosok yang positif. Dia hanya ngasih tahu kita, ngasih informasi kita soal anak kecil yang dulunya sampai hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Oh, berarti sosok ini hanya menginformasikan pernah ada kejadian yang menimpa anak kecil tersebut. iya. Dikasih gambaran ya tadi. Betul, Dan betul. mungkin ini kayak semacam lagi-lagi seperti bentuk penjelasan dari dia kalau kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan perairan di sini tuh tidak disebabkan oleh si sosok ini, Fasya. Ya. Cuma yang naasnya adalah ayahnya selamat. Jadi anaknya tuh kayak berenang tapi nggak timbul lagi, terus gak ditemuin Ya. jasadnya. Nah, tapi yang apa? Kamu bilang apa? Dia bilang ada jin yang menduplikasi si anak kecil ini yang dimana suka di apa sih namanya? Di teng-teng ya? Hah? Gandeng. Digandeng sama sosok nenek-nenek yang ada di sini. Jam 2 pagi dah supir istirahat di warung saya tiduran. Di sebelah dia duduklah seorang nenek-nenek sama anak kecil di sini. Jadi nenek-neneknya agak bongkok. Ya kan kemarin nih ke jembatan, udah nggak ada lagi, penampakan hilang udah. Itu bukan sih. Benar Kananda. Itu Kak Frisli. Nada, Di mana? Tadi pas di bawah itu dia kayak menuju ke atas sini. atas. Itu dia. Benar pelan-pelan, Kananda, Kak. pelan-pelan. Kananda. Oh, Awas. Aduh, hati-hati, pelan-pelan. Nenek, Kak, pelan-pelan Kak. Aku takutnya itu jebakan doang. Nek. Dia? Halo, Nek. Di mana Kananda? Ini, di pas banget tangga ini. Ini dengan pakaian biasa ya? Bukan sosok yang biasa kita temui dengan pakaian kebaya itu enggak. Hah? Tapi dia menggunakan kayak apa? Ala-ala ya biasa, ibu-ibu biasa. Ibu-ibu yang biasa. Tunggu. Oh, maksudnya mau. Ada suara barusan. Iya. Pakaian dengan apa ya? Dengan pakaian kain, tapi bukan menggunakan kemben ataupun apa ya. Bukan kebaya Iya, lama, bukan emang kebaya lama. kayak baju tua aja. Iya. Dan dia menggandeng anak kecil, laki-laki. Apa Laki-laki. ini yang anak yang tadi dimaksud sama yang buaya itu? Tadi kan dia bilang ada yang menyerupai si anak. Iya. Siapa anak ini? Permisi, oke. Pemirsa sekarang Iya. Kananda sedang mengajak Iya. berkomunikasi sosok nenek-nenek yang tadi sempat dilihat sama Kananda dan membawa kita ke tempat ini. Tapi kenapa nih saya menggandeng? Jadi anak kecil ini adalah manusia itu kan mempunyai punya jin pendamping atau bisa kita bilang yang Korin ya? Iya. Nah, inilah yang mengikuti si nenek ini. Nah, saya tanya kenapa kamu membawa anak kecil ini? Saya senang, saya suka dengan anak kecil ini. Makanya saya sosok anak kecil ini dengan pakaian yang basah kuyup. Hah? Basah kuyup tapi mukanya itu pucat, tangan sudah membengkak, badan itu sudah mulai membengkak ya. Halo Nek. Dan kelihatannya juga kalau dari usianya
emang ini masih seusia Marsha gitu ya? Kak masih kayak Iya. 6 menuju 7 tahun. Nah, betul. Cuma Pantes ya, pantesan. Oh, masih Kenapa kan Anda? ada yang datang. Ada. Ada yang datang. Ampun. Ada kakek-kakek Siapa, tua. siapa? Kakek-kakek Siapa tua ini? tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Malah menggandeng si nenek ini dengan Si anak seperti kecil ini. tadi. Iya, menggandeng nenek. Jadi kakek, nenek, dan anak kecil ini saling menggandeng. Karena di situ lokasi tempat duduknya berisik, nah jadi dia satu orang pengunjung kemasukan. Pas itu orang yang kemasukan begitu pas saya tanya, ya bapak-bapak, udah tua pakai baju pangsi, agak bongkok. Tapi yang anehnya di dua sosok ini, Hah? kakek dan nenek ini kulitnya itu bukan kulit yang biasa, melainkan kulitnya itu kayak ada sisik-sisik, bersisik gitu. Iya Kak, dan aku lihat juga Fasya, kayaknya nenek dan kakek ini dia bisa berwujud. Kadang dia mungkin mengganggu orang-orang yang datang ke sini. Tapi pakaiannya itu bisa diubah atau dia bisa merubah wujudnya. Karena kan kakak ini ngelihat dengan bentuk aslinya ketika Iya. dia berwujud manusia. Betul. Kadang mereka itu menjadi wujud ular dan memakai pakaian seperti model pangsi yang hitam-hitam, serba hitam. Jadi seperti bayangan gitu loh, orang lihat kayak bayangan tiba-tiba ketemunya tuh ular. Terus juga si nenek ini karena pakai pakaian yang lusuh, baju tua Betul, itu. betul. Kamu tau gak sih kayak kita ngelihat nenek-nenek zaman dulu yang mengamati terus tiba-tiba hilang. Mengambil pernyataan dari Kak Frisly juga, mungkin aku mau menyampaikan ini berita yang aku dapatkan juga atau info yang dimana banyak juga masyarakat itu seperti melihat sepasang ular. Sepasang ular. Dan berarti inilah sosoknya. Oke. Nenek, apakah betul? Iya, Fasya, betul Fasya. Si kakek nenek ini bilang, iya, itu saya. Sempat ada kejadian yang dimana ada pemuda datang ke sini dan menemukan hewan itu. Dan hewan itu diambil, dibawa pulang, dan tiba-tiba dia kayak kemasukan sosok ini. Kesurupan sosok Iya. ini. Yang dimana pada saat itu minta dikembalikan hewan itu ke tempat ini. Tempat ini. Iya. Kebetulan waktu itu pembangunan rumah makan, ada ular lah ditangkap sama pekerja itu, ditaruh dan dipasukin ya, di dalam karung. Nah, yang terus karyawan dari pembangunan itu kemasukan, suruh lepas lagi ular itu karena istrinya. Jadi gini Fasya, Kisi. Pada saat dulu sebelum menjadikan taman kota ini adalah hutan yang betul-betul ya pohon-pohon lebat semua. Iya. Dan emang wilayah sini emang masih dikenal dengan mistisnya. Dan emang banyak yang juga suka ngebuang makhluk-makhluk gaib yang sifatnya negatif di sini. Nah, si kakek nenek ini sebetulnya bukan untuk mengganggu Fasya, melainkan dia hanya mengendalikan jin-jin yang sifatnya negatif supaya tidak mengganggu atau membahayakan pengunjung yang datang ke sini. Nah, makanya pada saat kita datang ya Visi ya, sosok-sosok itu nggak ada. Saya belum sempat ngelihat sosok-sosok yang dimana awalnya Jadi itu kayak ditahan supaya nggak boleh ngeganggu orang-orang kayak gitu. ya. Tapi tunggu deh. Kalau emang sosok nenek dan kakek ini enggak mengganggu, terus sosok apa